Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dasarkan dari Mazmur 126 ayat 3 demikian. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Saudara yang terkasih, setiap orang pasti pernah bermimpi. Ada yang menganggap mimpi itu sebagai bunga tidur atau ada juga yang memahami secara serius. Sikap orang berbeda-beda dalam menanggapinya. Sama seperti waktu Yusuf bermimpi tentang dirinya di masa depan. Saudara-saudaranya juga tidak percaya. Hingga akhirnya semua mimpi Yusuf tergenapi dan Allah memakai Yusuf mengartikan mimpi raja yang akhirnya bisa menyelamatkan bangsa Mesir dari bencana kelaparan. Saudara, cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia bisa memakai berbagai macam cara dan media. Tuhan hendak menegaskan bahwa dirinya tidak bisa dibatasi ruang, waktu, ataupun kondisi. Tuhan melatih kita supaya punya kepekaan terhadap sapaan Allah. Dalam situasi tertentu, apa yang terjadi dalam hidup kita begitu cepat, rasanya tidak percaya, dan itu seperti mimpi. Kita harus siap dengan segala keadaan. Tapi Tuhan juga akan memulihkan jika kita terus menabur tanpa lelah. Pemulihan Tuhan itu seperti orang bermimpi, mimpi yang menjadi kenyataan. Dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, pada bagian pertama yaitu ayat 1 sampai dengan 3 dilukiskan bagaimana bersukacitanya bangsa Israel setelah mereka pulang dari pembuangan. Pada bagian kedua yaitu pada ayat 4 sampai dengan 6 sebagai respons atas karya Tuhan di masa lampau, pemazmur memohon Tuhan untuk memulihkan keadaan bangsa Israel. Masalah yang mereka hadapi itu nyata, tetapi penyertaan Tuhan juga nyata. Mazmur ini mengingatkan kita untuk selalu berharap pada Tuhan. Walaupun belum tampak, tetapi kita mengingat kabar baik bahwa Tuhan akan mengulurkan tangannya pada waktunya. Jadi, kita harus hidup dalam memori akan karya Tuhan di masa lampau. Selain itu, kita juga harus hidup dalam visi, yaitu pengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Apa yang mengisi memori dan visi kita saat ini? Mari kita mengubah dan menjadikan memori dan visi Tuhan itu sebagai bagian utama yang senantiasa menjadi fokus hidup kita. Sehingga hidup kita ini akan tetap kokoh sekalipun kita berada di tengah badai. Karena kita yakin bahwa pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah nyata. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon kekuatan dari Engkau. Sekalipun seolah kehidupan kami tanpa pengharapan, namun kami tetap percaya bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berada di dalam duka senantiasa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang berduka karena ditinggalkan orang yang mereka kasihi, atau mereka yang mengalami kesedihan karena menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Kami berdoa kiranya Engkau juga berkenan untuk menolong kami semua, baik pemerintah tingkat lokal maupun tingkat pusat dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi situasi pandemi saat ini di mana virus corona terus bermutasi. Kiranya Tuhan, mutasi virus Omikron menjadi penanda baik bagi pemulihan pandemi, seperti apa yang diprediksi oleh para ilmuwan. Ya Tuhan, kami menyerahkan segala seru dan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.